Bismillah. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, percayalah ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sisihkan sejenak waktu untuk menulis istighfar di kolom komentar. Mohon ampunan Allah atas segala dosa dan khilaf kita, agar hati menjadi tenang, pikiran jernih, dan rezeki semakin mudah mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah Anda merasa heran mengapa ada orang yang hidupnya terasa begitu mudah? Segalanya lancar, rezeki datang tanpa hambatan, usaha berkembang, hutang cepat lunas, keluarga bahagia dan harmonis. Di sisi lain, ada orang yang bekerja keras siang dan malam, banting tulang tanpa henti, namun hidup terasa sempit, uang selalu habis sebelum waktunya, utang menumpuk, dan rezeki seakan menjauh. Ternyata, rahasianya bukan selalu terletak pada besar kecilnya gaji atau berat ringannya pekerjaan. Banyak orang yang tetap hidup seret meski bekerja keras karena ada kebiasaan-kebiasaan sederhana yang mereka lakukan setiap hari tanpa sadar. Dan salah satu tempat paling krusial untuk memperhatikan hal ini adalah dapur rumah kita sendiri. Ya, dapur yang kita masuki setiap hari untuk memasak dan makan bisa menjadi sumber berkah atau sebaliknya, sumber kebocoran rezeki. Hal ini terdengar sepele, namun hati-hati, kebiasaan kecil di dapur bisa mempengaruhi besar atau kecilnya keberkahan rezeki kita, bahkan membuka atau menutup pintu rezeki Allah. Dalam video ini, saya akan membahas 10 kebiasaan utama di dapur yang sering tidak disadari tapi berdampak besar terhadap rizki, kesejahteraan keluarga, dan energi positif di rumah. Jika kita mulai memperbaikinya satu persatu, insya Allah hidup menjadi lebih lapang, rizki lebih mudah masuk, dan keluarga lebih harmonis. Pastikan Anda simak sampai akhir karena setiap kebiasaan akan dijelaskan lengkap dengan contoh nyata dan solusi praktis. 1. Membiarkan piring dan peralatan kotor menumpuk. Sahabatku, bayangkan sepulang kerja, Anda masuk ke dapur dan melihat piring-piring kotor menumpuk di bak cuci. Bau amis, sisa makanan menempel, lalat beterbangan. Selain membuat mata tidak nyaman, kondisi ini juga membawa energi negatif. Piring kotor adalah simbol kemalasan dan ketidakpedulian terhadap kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Bagaimana mungkin kita berharap rizki lancar jika kita mengabaikan kebersihan kecil sehari-hari? Selain simbol iman, piring kotor yang dibiarkan menumpuk bisa menjadi sarang bakteri, mengundang penyakit, dan akhirnya menguras biaya kesehatan. Lebih dari itu, kebiasaan menunda pekerjaan kecil ini menular ke sikap menunda hal besar, menunda sedekah, menunda pembayaran hutang, menunda kewajiban. Lama-lama semua tertunda, hidup terasa sempit, hati gelisah. Solusinya, biasakan mencuci piring langsung setelah makan. Tidak perlu sekaligus semuanya, kerjakan sedikit demi sedikit. Dengan dapur bersih, hati lapang, dan rezeki lebih mudah masuk. Ingat, Allah menyukai hamba yang rajin dan bersih. 2. Membuang sisa makanan tanpa perhitungan. Makanan adalah nikmat besar dari Allah. Setiap butir nasi, setiap potong sayur, setiap tetes kuah berasal dari proses panjang, petani, pedagang, transportasi, sampai ke meja makan kita. Ketika kita membuang makanan begitu saja, kita menyia-nyiakan nikmat Allah dan menutup pintu rezeki, membuat pemborosan tanpa disadari. Bahkan, sedikit demi sedikit, makanan yang dibuang jika dikumpulkan setahun bisa setara dengan beras 1 karung atau lebih. Selain itu, membuang makanan juga membuka pintu pemborosan uang. Semakin sering membuang, semakin banyak uang keluar untuk membeli bahan baru. Padahal, banyak orang kelaparan menanti uluran tangan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar tidak menyia-nyiakan makanan. Bahkan, butiran nasi yang jatuh pun disuruh dipungut dan dimanfaatkan. Solusi mudah, masak secukupnya sesuai kebutuhan keluarga, simpan sisa makanan dengan benar, hangatkan lagi saat dibutuhkan, atau bagikan kepada tetangga, saudara, atau hewan. Ingat, mubazir adalah saudaranya setan. Jangan biarkan setan mengambil bagian dari rezeki kita hanya karena kebiasaan membuang makanan. 3. Dapur dijadikan tempat mengeluh.
Dapur seharusnya menjadi pusat cinta, energi positif, dan bahkan sarana ibadah. Namun banyak orang menggunakannya sebagai tempat mengeluh. Bawang mahal, minyak naik, capek, panas, ribet. Setiap kata negatif yang keluar dari mulut saat memasak memiliki energi yang masuk ke makanan dan pada akhirnya mempengaruhi suasana hati keluarga. Anak menjadi keras kepala, suami mudah marah, rumah terasa penuh konflik. Gantikan keluhan dengan zikir. Saat mengiris bawang, bacalah istighfar. Saat mengaduk sayur, bacalah selawat. Dengan begitu, setiap masakan akan penuh keberkahan, energi positif mengalir ke seluruh rumah, dan rejeki lebih mudah masuk. Dapur bukan untuk keluhan, tapi untuk doa dan syukur. 4. Keran bocor dan membiarkan air terbuang percuma. Sahabatku, mungkin Anda pernah melihat keran yang menetes pelan, tik, 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 seakan tidak berarti. Tapi 1 tetes per detik selama 24 jam bisa mencapai lebih dari 80 liter. Air adalah rejeki. Ketika kita membiarkannya terbuang sia-sia, sama dengan menyia-nyiakan nikmat Allah. Selain itu, tagihan air meningkat, uang keluar, dan rejeki ikut bocor. Segera perbaiki keran bocor, jangan tunggu sampai parah. Rejeki hilang bukan karena kita kurang bekerja, tapi karena kita tidak menjaga nikmat yang Allah beri. Air yang mengalir adalah simbol kehidupan dan rejeki. Jagalah dengan bijak agar berkah terus mengalir. 5. Lampu dapur menyala terus-menerus tanpa perlu. Seringkali lampu menyala siang hari, padahal sinar matahari sudah cukup menerangi dapur. Setiap listrik yang terbuang adalah uang yang ikut hilang, simbol pemborosan yang mempengaruhi rejeki. Selain itu, cahaya lampu menutup nikmat Allah, sinar matahari yang memberi energi dan kehidupan. Matikan lampu saat tidak diperlukan, manfaatkan cahaya alami. Dengan disiplin kecil ini, kita menabung energi dan menjaga rezeki agar tidak bocor. Ingat, hemat bukan pelit, tapi cara menjaga nikmat Allah agar berkah terus mengalir. 6. Tidak merapikan dapur setelah dipakai. Sahabatku, dapur adalah jantung rumah. Dari dapur lahir hidangan yang menghidupi keluarga, mengalirkan energi positif, dan menjadi ladang rezeki Allah. Namun, banyak orang selesai memasak, lalu membiarkan dapurnya berantakan. Sayur tercecer, panci kotor, meja penuh minyak, peralatan berserakan. Lama-kelamaan dapur menjadi sumber stres, rumah terasa sumpek, energi positif hilang, dan rezeki sulit masuk. Dapur yang berantakan juga menunjukkan sikap kita terhadap rezeki dan hidup secara keseluruhan. Orang yang rapi biasanya disiplin mengatur uang, jadwal, dan kehidupan. Orang yang ceroboh di dapur cenderung boros, kurang tertib, dan sulit menabung. Bayangkan setiap kali memasak kita rapikan meja, cuci peralatan, bersihkan lantai, pikiran dan hati ikut tenang. Dengan hati tenang, kita lebih bijak mengambil keputusan, termasuk mengelola keuangan. Biasakan punya aturan kecil, tidak meninggalkan dapur dalam keadaan berantakan. Rapikan sedikit demi sedikit meski lelah. Percayalah, dapur rapi bukan sekadar indah dipandang, tapi juga magnet keberkahan yang membuka pintu rezeki keluarga. 7. Memasak tanpa doa. Seringkali kita memasak terburu-buru, semua dilakukan otomatis tanpa mengingat Allah. Padahal, memasak bukan hanya soal perut kenyang, tapi juga soal berkah. Setiap makanan yang kita masak bisa menjadi sumber keberkahan atau masalah tergantung niat dan doa yang kita sertakan. Banyak orang lupa membaca bismillah sebelum menyalakan kompor atau memulai proses memasak. Padahal kalimat sederhana ini mampu menghadirkan perlindungan Allah dalam setiap langkah kita. Dengan doa, makanan menjadi obat bagi tubuh, penguat hati, dan perekat cinta dalam keluarga. Tanpa doa, energi negatif bisa masuk ke makanan, membuat rumah tangga sering bertengkar, dan anak-anak kurang bahagia. Mulai biasakan berdoa setiap kali masuk dapur. Ucapkan bismillah sebelum memasak, baca sholawat atau istighfar saat mengaduk makanan, dan ucapkan alhamdulillah saat masakan selesai. Dengan begitu, dapur menjadi tempat ibadah bukan hanya memasak. Masakan yang diiringi doa akan membawa energi positif, ketenangan, dan keberkahan dalam rezeki.
8. Membiarkan sampah menumpuk di dapur. Sahabatku, dapur identik dengan sampah, kulit bawang, sisa sayur, plastik bumbu, tulang ikan. Jika tidak segera dibersihkan, sampah menumpuk, menimbulkan bau tidak sedap, dan mengundang lalat serta tikus. Dapur menjadi sumber penyakit, rumah terasa tidak nyaman, dan energi positif hilang. Selain itu, sampah menumpuk menunjukkan kemalasan dan menunda pekerjaan. Rumah yang malas membuang sampah biasanya sulit mendatangkan berkah karena malaikat pun enggan masuk ke tempat yang kotor. Membiarkan sampah menumpuk juga meningkatkan biaya kesehatan. Bau busuk dan lalat bisa menyebabkan gangguan pernafasan, tikus membawa penyakit, uang habis untuk berobat. Jadikan membuang sampah sebagai rutinitas harian. Jangan tunggu penuh, jangan tunggu bau. Segera buang ke tempat pembuangan, pisahkan sampah organik untuk kompos jika memungkinkan. Rumah bersih disukai malaikat, dan malaikat selalu membawa keberkahan. Jangan biarkan sampah menutup pintu rejeki keluarga Anda. 9. Menyimpan barang pecah di dapur. Seringkali kita menemukan piring retak, gelas sumbing, atau mangkok pecah, tapi tetap digunakan karena sayang dibuang. Padahal barang pecah tidak hanya membahayakan fisik, tapi juga diyakini membawa energi negatif. Retakan kecil di peralatan makan adalah simbol kelemahan, keretakan, dan bisa mempengaruhi semangat keluarga serta rejeki yang masuk. Bayangkan anak minum dari gelas retak, bibir terluka, atau serpihan halus masuk ke makanan. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga biaya tambahan untuk berobat, yang berarti kebocoran rejeki. Dalam tradisi Jawa dan ajaran ulama, barang pecah sebaiknya dibuang karena membawa ketidakberuntungan. Singkirkan barang pecah dan ganti dengan yang baru. Tidak perlu mahal, yang penting aman dan layak pakai. Dapur bersih dari barang pecah menunjukkan keluarga siap menerima rejeki baru. Allah tidak akan mengganti sesuatu dengan yang lebih baik jika kita tetap mempertahankan yang rusak. 10. Memasak berlebihan tanpa perhitungan. Salah satu penyebab keborosan terbesar di rumah tangga datang dari dapur. Banyak orang memasak berlebihan. Nasi terlalu banyak, sayur satu panci penuh, lauk lebih dari yang dibutuhkan. Akhirnya, makanan tidak habis, cepat basi, dan dibuang sia-sia. Padahal, setiap butir beras adalah hasil keringat petani, dan setiap lauk adalah rizki dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hidup sederhana, makan secukupnya, dan tidak berlebihan. Memasak secukupnya juga melatih manajemen keuangan. Dengan memasak sesuai porsi, bahan makanan lebih hemat, uang belanja terkendali, dan sisa bisa disisihkan untuk kebutuhan lain. Bayangkan jika setiap hari kita hemat sedikit demi sedikit. Dalam sebulan atau setahun, nilainya bisa besar. Biasakan menakar sebelum memasak. Hitung jumlah anggota keluarga, sesuaikan porsi, jangan takut jika terasa kurang. Lebih baik menambah sedikit daripada membuang banyak. Masak secukupnya adalah tanda bijak mengelola rizki, bukan tanda kekayaan. Sahabatku, dengan memperbaiki 10 kebiasaan ini, insya Allah dapur menjadi pusat keberkahan. Rumah terasa nyaman, hati tenang, dan rizki lebih mudah mengalir. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten. Mulai hari ini, evaluasi kebiasaan Anda dan perbaiki satu persatu agar hidup lebih berkah, lapang, dan harmonis. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita telah membahas 10 kebiasaan penting di dapur yang sering tidak disadari bisa membuat rizki bocor, hidup terasa sempit, dan keluarga kurang harmonis. Mulai dari dapur berantakan, memasak tanpa doa, membiarkan sampah menumpuk, menyimpan barang pecah, hingga memasak berlebihan tanpa perhitungan. Semua terlihat sepele, namun dampaknya sangat besar bagi kehidupan sehari-hari. Ingatlah, kaya atau miskin bukan hanya soal kerja keras. Banyak orang bekerja siang dan malam, tapi tetap seret rizkinya. Sementara orang sederhana bisa hidup lapang, rizkinya lancar, dan keluarganya bahagia. Kuncinya ada pada kebiasaan kecil, disiplin, bersih, rapi, bijak mengelola makanan dan barang, mau berbagi, serta yang paling utama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rizki yang masuk ke rumah kita adalah amanah. Dapur adalah salah satu pusat rizki itu.
Jika kita jaga dengan baik, insya Allah rizki akan bersih, berkah, dan cukup. Tapi kalau lalai, rizki bisa bocor kemana-mana. Mulailah dari hal kecil, perbaiki satu persatu kebiasaan di dapur, dan saksikan perubahan besar terjadi dalam hidup. Terima kasih sahabatku yang telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah memberikan kemudahan rizki, keberkahan dalam keluarga, dan kebahagiaan yang hakiki bagi kita semua. Jangan lupa untuk menerapkan ilmu ini, berbagi dengan orang terdekat, dan menjadikan rumah kita sebagai ladang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.